Pagi di kampung itu selalu datang bersama suara mesin angkot yang meraung pelan, seperti orang yang enggan bangun tapi dipaksa hidup. Jalan kabupaten yang membelah kampung tidak pernah benar-benar sepi. Bahkan sebelum matahari muncul, sudah ada langkah kaki tergesa, suara sapu lidi menyapu halaman, dan aroma nasi yang mulai tanak dari dapur-dapur rumah warga. Di tepi jalan itu, dua warung berdiri saling berhadapan. Warung Bu Enok berada di sisi yang lebih dekat ke tikungan. Bangunannya sederhana, berdinding papan dengan cat yang mulai mengelupas, tapi selalu tampak hidup. Asap dari dapurnya mengepul sejak subuh, bercampur dengan bau bawang goreng dan sambal yang digoreng ulang. Meja-meja kayu panjang di depannya hampir tidak pernah kosong. Sopir angkot, kernet, buruh pabrik, bahkan tukang bangunan dari desa sebelah semuanya seperti sudah punya tempat tetap di sana. Seperti biasa, Bu, nasi tambah, kata seorang sopir sambil duduk tanpa perlu ditanya. Bu Enok hanya tersenyum. Tangannya cekatan mengambil nasi, lauk, lalu menyiram kuah hangat. Gerakannya cepat, seolah tubuhnya sudah hafal ritme pagi. Di seberang jalan, warung Bu Sari berdiri dalam diam. Bangunannya lebih rapi, bahkan sedikit lebih baru. Etalase kacanya bersih, meja-meja tertata. Tapi tidak banyak yang duduk di sana. Kadang hanya 1-2 orang lewat yang singgah karena tidak kebagian tempat di warung Bu Enok. Bu Sari berdiri di balik etalase, memperhatikan jalan. Tangannya sesekali merapikan sendok yang sebenarnya sudah rapi. Matanya mengikuti orang-orang yang menyeberang bukan ke arahnya, tapi ke warung seberang. Iya, tidak selalu begini. Dulu saat pertama membuka warung, orang-orang juga datang. Tidak seramai Bu Enok, tapi cukup untuk membuat dapurnya tetap hidup. Namun sejak 2 tahun terakhir, perlahan semuanya berubah. Entah karena rasa masakan atau kebiasaan orang yang sulit diubah, pelanggan semakin jarang datang. Belum laku banyak, Eri. Suara seorang tetangga, Pak Dedi, menyapa sambil berhenti sebentar di depan warung. Bu Sari tersenyum tipis. Lumayan, Pak. Masih pagi juga. Pak Dedi mengangguk, tapi matanya melirik ke seberang jalan yang ramai. Ia seperti ingin berkata sesuatu, tapi urung, hanya melanjutkan langkah sambil menarik napas pelan. Obrolan seperti itu sudah biasa, tidak pernah langsung menyakitkan, tapi cukup untuk membuat dada terasa penuh. Menjelang siang, panas mulai turun dari langit. Jalan tetap sibuk, tapi tidak seramai pagi. Di warung Bu Enok, beberapa pelanggan masih bertahan, mengobrol sambil minum kopi hitam. Tawa mereka sesekali terdengar sampai ke seberang. Bu Sari duduk di kursi plastik dekat pintu. Di depannya, sepiring nasi dan lauk yang tidak disentuh sejak tadi. Ia tidak lapar, atau mungkin tidak ingin makan sendirian. Dari dalam rumah yang menyatu dengan warung, terdengar batu kecil. Anak perempuannya, Rina, muncul dengan langkah pelan. Wajahnya pucat, matanya sayu. Ibu, panas lagi, katanya lirih. Bu Sari langsung bangkit, menyentuh dahi anaknya. Hangat. Sudah 3 hari seperti ini. Naik turun tanpa sebab jelas. Obat dari puskesmas hanya membantu sebentar. Masuk lagi. Nak, ibu ambil air hangat, ujarnya pelan. Rina mengangguk dan kembali ke dalam. Bu Sari menatap punggung anaknya sampai hilang di balik tirai. Lalu tanpa sadar, matanya kembali tertuju ke warung seberang. Suara tawa, piring beradu, dan percakapan ringan seperti datang dari dunia yang berbeda. Sore hari, suasana kampung berubah. Anak-anak mulai bermain di jalan kecil. Ibu-ibu duduk di teras sambil mengupas sayur. Suara azan maghrib menggema dari musola di ujung gang membuat semua aktivitas melambat sejenak. Warung Bu Enok masih buka. Lampunya menyala terang. Beberapa pelanggan terakhir makan dengan santai. Sementara itu,
Warung Bu Sari sudah hampir tutup, hanya satu gelas teh yang tersisa di meja. Malam turun pelan, membawa udara yang lebih dingin. Jalan tidak lagi seramai siang, tapi masih ada kendaraan sesekali lewat, meninggalkan suara yang cepat hilang. Di dalam warung, Bu Sari menghitung uang hasil hari itu. Tidak banyak. Ia menghela napas panjang, lalu menyimpannya ke dalam kaleng kecil di bawah meja. Dari luar, terdengar suara langkah orang lewat, pelan, tidak tergesa. Bu Sari menoleh sekilas, tapi tidak melihat siapa-siapa, hanya bayangan pohon yang bergoyang karena angin. Ia berdiri, hendak menutup pintu, namun sebelum tangannya menyentuh daun pintu, ia merasa seperti ada yang memperhatikan. Bukan dari jalan, bukan dari rumah, seperti dari sudut yang tidak jelas. Ia menoleh cepat, memastikan tidak ada siapa-siapa. Warung kosong, jalan di depan hanya diterangi lampu kuning yang redup. Perasaan saja, gumamnya pelan. A minute up. Pintu mengunci, lalu masuk ke dalam rumah. Di luar, jalan tetap ada. Suara angin tetap lewat di sela pohon, dan di seberang jalan, lampu warung Bu Enok masih menyala lebih terang dari biasanya. Pagi berikutnya datang seperti biasa, tapi tidak pernah benar-benar sama. Bu Sari sudah bangun sejak sebelum subuh. Ia menanak nasi dengan gerakan yang pelan, seolah tubuhnya masih tertinggal di rasa lelah semalam. Air mendidih, uap naik, dan dapur kembali dipenuhi aroma yang seharusnya menenangkan. Tapi ada sesuatu yang terasa kosong. Di luar, suara ayam berkokok bersahutan, disusul suara sandal yang menyeret tanah. Orang-orang mulai keluar rumah. Kehidupan berjalan seperti tidak ada yang berubah. Namun bagi Bu Sari, setiap pagi terasa semakin berat. Ia membuka warung saat langit masih abu-abu, menyusun lauk satu persatu di etalase. Tempe goreng, telur balado, sayur lodeh yang dimasaknya sejak dini hari. Semua terlihat layak. Bahkan rasanya pun tidak pernah ia anggap buruk. Tapi tetap saja, itu tidak cukup. Tak lama kemudian suara angkot mulai terdengar. Seperti biasa, satu persatu kendaraan melambat, lalu berhenti. Di seberang jalan. Bu Sari berdiri di balik etalase, mencoba tidak terlalu jelas menatap, tapi matanya tetap saja mengikuti. Para supir turun, meregangkan badan, lalu langsung masuk ke warung Bu Enok tanpa ragu. Tidak ada yang menoleh ke arahnya. Hanya satu orang hari itu yang mampir, seorang tukang ojek yang duduk sebentar, makan cepat, lalu pergi tanpa banyak bicara. Sisanya kosong. Menjelang siang, panas mulai terasa menusuk. Jalan masih ramai, tapi warung Bu Sari kembali sunyi. Ia duduk sambil memegang buku kecil berisi catatan utang. Tulisan di dalamnya semakin banyak. Pinjaman dari koperasi, utang beras ke warung grosir, dan biaya berobat Rina yang belum lunas. Ia mengusap keningnya pelan. Malam di kampung itu jarang benar-benar sunyi. Selalu ada suara yang tersisa. Jangkrik dari kebun belakang, anjing yang menggonggong jauh, atau motor yang melintas sebentar lalu hilang di tikungan. Tapi malam itu terasa berbeda. Lebih panjang, lebih dingin. Dan entah kenapa, terasa seperti menunggu sesuatu. Setelah Isya, Bu Sari sudah menutup warung lebih awal. Lampu depan dimatikan, hanya menyisakan satu lampu kecil di dalam rumah. Rina sudah tertidur, meski sesekali masih terdengar nafasnya yang tidak teratur. Bu Sari duduk di kursi dekat dapur, menatap gelas teh yang sudah dingin. Ia tidak benar-benar meminumnya, hanya memegangnya, seolah butuh sesuatu untuk digenggam. Pikirannya belum juga tenang sejak sore. Tentang utang, tentang Rina, tentang warung seberang jalan, dan tentang pikiran yang mulai terasa asing, tapi terus datang kembali. Ia menarik nafas panjang.
Jangan macam-macam. Gumamnya pelan, seperti menegur dirinya sendiri. Tapi suara itu terdengar lemah. Angin malam masuk dari sela jendela dapur, membuat tirai tipis bergerak pelan. Bayangannya jatuh di lantai seperti sesuatu yang hidup sebentar, lalu diam lagi. Waktu berjalan tanpa terasa. Sampai tiba-tiba, tok, tok, tok. Suara ketukan di pintu depan. Busari langsung menegakkan badan. Jantungnya berdetak lebih cepat. Siapa malam-malam begini? Ia tidak langsung bergerak, hanya diam, mendengarkan. Tidak ada suara lain. Lalu ketukan itu datang lagi. Kali ini lebih pelan. Tok, tok. Busari berdiri perlahan. Kakinya terasa dingin menyentuh lantai. Ia berjalan ke arah pintu, tapi berhenti beberapa langkah sebelum sampai. Siapa? Tanyanya hampir tidak terdengar. Tidak ada jawaban. Hanya angin yang lewat. Ia menelan ludah. Tangannya ragu-ragu menyentuh gagang pintu. Lalu, dengan gerakan pelan, ia membuka sedikit. Di luar, berdiri seorang lelaki tua. Tubuhnya kurus, pakaiannya sederhana. Baju kampret hitam yang sudah pudar, sarung dililitkan di pinggang. Rambutnya tipis, sebagian besar sudah putih. Wajahnya sulit ditebak umurnya, tapi matanya tajam dan tenang. Seolah sudah lama menunggu. "Maaf, Bu, ganggu," katanya pelan. Suaranya halus, tapi ada sesuatu yang buat Busari tidak nyaman. "Bapak cari siapa?" tanya Busari hati-hati. Lelaki itu tersenyum tipis. Tidak cari siapa-siapa. Hanya lewat tapi melihat warung ibu. Busari tidak langsung menjawab. Angin malam kembali lewat, membuat ujung sarung lelaki itu sedikit bergerak. Tapi anehnya, tubuhnya sendiri terlihat sangat diam. "Sudah tutup, Pak," kata Busari akhirnya. "Iya," jawab lelaki itu cepat. "Saya tahu." Hening sejenak. Lalu lelaki itu melanjutkan, suaranya tetap pelan, hampir seperti berbisik. "Warung ibu sepi ya." Kalimat itu sederhana, tapi entah kenapa, terasa seperti menyentuh sesuatu yang tidak ingin disentuh. Busari mendegang sedikit. "Namanya juga usaha, Pak. Kadang ramai, kadang tidak." Lelaki itu mengangguk pelan. "Betul, tapi ada yang bisa dibuat supaya ramai terus." Busari terdiam. Kalimat itu menggantung di udara. Ia seharusnya menutup pintu saat itu juga, mengakhiri pembicaraan. Tapi kakinya seperti tertahan di tempat. "Bapak maksudnya apa?" tanyanya akhirnya. Lelaki itu melangkah sedikit lebih dekat, tidak masuk, tapi cukup untuk membuat wajahnya lebih jelas terlihat di bawah cahaya lampu. "Orang-orang itu," katanya, sambil mengelirik ke arah jalan. Jalan sudah hampir sepi, tapi dari kejauhan, lampu warung Bu Enok masih terlihat terang. Mereka datang karena dipanggil. Hawa di sekitar pintu terasa berubah. Tidak lebih dingin, tapi lebih berat. Busari menggenggam ujung pintu tanpa sadar. Dipanggil, bagaimana maksudnya? Lelaki itu tersenyum tipis. Tipis hampir tidak terlihat. Ada cara. Sudah lama orang-orang pakai itu. Supaya usaha tidak mati, supaya rezeki tidak lewat begitu saja. Busari menatapnya, mencoba mencari sesuatu di wajahnya. Jokulan, tipu daya, atau sekedar omong kosong. Tapi yang ia lihat hanya ketenangan yang aneh. Tidak semua orang kuat menjalaninya. Ada syarat, ada pantangan. Kata-kata itu terasa pelan, tapi berat, seperti sengaja ditaruh satu persatu. "Kalau dilanggar, Pak?" tanya Busari hampir tanpa sadar. Lelaki itu tidak langsung menjawab. Ia menatap Busari beberapa saat, lalu berkata pelan, "Ya, ada yang harus dibayar." Angin kembali lewat. Kali ini lebih dingin. Dari dalam rumah,
Rina tiba-tiba batuk keras. Suaranya memecah suasana yang sejak tadi terasa menekan. Busari langsung menoleh ke dalam. Wajahnya panik. Saat ia kembali melihat ke depan, lelaki itu masih di sana. Tidak bergerak, seolah tidak terganggu sama sekali. "Ibu sedang butuh, kan?" katanya pelan. Kalimat itu membuat dada Busari terasa sesak. Ia tidak menjawab, tidak mengiyakan, tidak menolak, hanya diam. Lelaki itu mengangguk sedikit, seperti sudah mengerti. "Kalau berubah pikiran, besok malam saya lewat lagi." Ia mundur satu langkah, lalu berbalik perlahan. Langkahnya ringan, hampir tidak terdengar. Dalam hitungan detik, tubuhnya sudah menyatu dengan gelapnya jalan. Busari berdiri di ambang pintu, tidak bergerak. Matanya masih menatap ke arah lelaki itu menghilang. Lalu perlahan, ia menutup pintu. Di dalam rumah, suasana terasa lebih sunyi dari sebelumnya. Ia bersandar di pintu. Nafasnya pelan, tapi tidak teratur. Di kepalanya, kata-kata tadi terus berputar. Ada cara, ada syarat, ada yang harus dibayar. Dari dalam kamar, Rina kembali batuk, lebih pelan kali ini. Busari menutup mata sejenak. Dan untuk pertama kalinya, ia tidak langsung menolak pikiran itu. Di luar, malam terus berjalan. Dan tanpa ia sadari, sesuatu telah mulai mengetuk bukan lagi pintu rumahnya, tapi bagian dalam dirinya yang paling rapuh. Sejak pertemuan malam itu, ada sesuatu yang berubah dalam cara Busari memandang hari. Pagi tetap datang seperti biasa, suara angkot, sapu lidi, dan aroma nasi dari dapur. Tapi kini, semua terasa seperti pengulangan yang melelahkan. Seolah-olah ia sudah tahu bagaimana hari akan berakhir. Warung sepi, uang sedikit, dan pikiran yang makin penuh. Busari tetap membuka warung seperti biasa, menyusun lauk, menata meja, menyapu lantai. Tangannya bekerja, tapi pikirannya tidak benar-benar ada di situ. Matanya lebih sering melirik ke sebelah jalan. Warung Bu Enok sudah ramai sejak pagi. Suara orang bercakap, tertawa, dan memanggil pesanan terdengar jelas. Bahkan dari jarak itu, Busari bisa melihat nasi di piring pelanggan seperti selalu hangat, selalu cukup. Ia menunduk. Sendok di tangannya ia letakkan pelan. Lalu tanpa sadar, ia berbisik. Dipanggil. Kata itu terasa asing di mulutnya. Tapi juga masuk akal dengan cara yang tidak bisa dijelaskan. Menjelang siang, Rina kembali demam. Kali ini lebih tinggi. Tubuh kecilnya menggigil meski udara panas. Ia tidak banyak bicara, hanya memanggil ibunya pelan, seperti takut suaranya sendiri. Busari mencoba mengompres, memberi minum, bahkan memijat pelan seperti yang diajarkan orang tua dulu. Tapi hasilnya sama. Sementara itu, uang di kaleng semakin menipis. Sore harinya, saat warung benar-benar sepi, Busari duduk sendiri di depan. Jalan di depannya seperti membentang terlalu panjang. Orang-orang lewat, tapi tidak ada yang berhenti. Dan entah kenapa, ia mulai menunggu. Menunggu sesuatu yang sebenarnya ia takuti. Malam datang pelan. Setelah Isya, suasana kampung kembali sunyi seperti kemarin. Lampu warung dimatikan lebih cepat. Busari duduk di tempat yang sama, dekat dapur, dengan gelas teh yang lagi-lagi dibiarkan dingin. Rina tertidur lebih awal. Nafasnya masih berat. Waktu berjalan. Detik terasa lebih panjang. Sampai akhirnya, tok, tok. Ketukan itu datang lagi. Lebih pelan dari semalam, tapi cukup untuk membuat jantung Busari berdetak lebih cepat. Kali ini, ia tidak bertanya. Ia langsung berdiri. Langkahnya pelan tapi pasti. Pintu dibuka sedikit. Dan benar saja, lelaki tua itu berdiri di sana. Sama seperti kemarin. Pakaian yang sama, wajah yang sama, tatapan yang tidak berubah.
seolah ia memang tidak pernah pergi jauh. "Ibu belum tidur," katanya pelan. Bu Sari menggeleng sedikit. "Belum." Hening sebentar. Tidak ada basa-basi kali ini. "Apa yang harus saya lakukan?" tanya Bu Sari tiba-tiba. Kalimat itu keluar begitu saja. Cepat, pendek, tapi berat. Lelaki tua itu menatap Bu Sari lebih lama dari kemarin. Lalu, perlahan ia tersenyum tipis. "Ibu sudah yakin?" tanyanya. Bu Sari tidak langsung menjawab. Ia menoleh sekilas ke dalam rumah, ke arah kamar tempat Rina tidur. Lalu kembali menatap ke depan. "Kalau tidak begini, saya tidak tahu harus bagaimana lagi," katanya pelan. Tidak ada air mata. Tidak ada suara tinggi. Hanya kelelahan yang sudah terlalu lama ditahan. Lelaki itu mengangguk kecil. "Baik," katanya. Tidak sulit. Ia mengeluarkan sesuatu dari dalam lipatan sarungnya. Sebuah bungkusan kecil dibungkus kain hitam yang sudah kusam. Ini Pagi itu datang dengan cara yang berbeda. Bukan karena suara angkot atau ayam yang berkokok, tapi karena Bu Sari terbangun sebelum semuanya. Ia sudah duduk di dapur saat langit masih gelap, menatap tungku yang belum menyala. Ia tidak benar-benar tidur semalam. Matanya berat, tapi pikirannya justru terasa terlalu terang. Setiap suara kecil membuatnya menoleh. Setiap bayangan terasa seperti bergerak. Bungkusan hitam itu masih ada di sudut dapur. Ia tidak berani menyentuhnya lagi. Dengan gerakan pelan, Bu Sari mulai memasak. Menanak nasi, menggoreng tempe, memanaskan sayur. Semua dilakukan seperti biasa, tapi tanpa kesadaran penuh. Seperti tubuhnya bekerja sendiri. Sesekali ia melirik ke arah pintu belakang. Tanah yang semalam ia gali terlihat biasa saja. Rata, tidak ada bekas. Tapi entah kenapa, ia merasa seperti ada yang tertanam lebih dalam dari sekedar benda kecil itu. Saat matahari mulai naik, ia membuka warung. Udara pagi masih dingin, jalan belum terlalu ramai. Bu Sari berdiri di depan, menunggu seperti hari-hari sebelumnya. Namun kali ini, hal pertama yang ia lihat bukan warung seberang, melainkan seorang pria yang berjalan pelan dari arah tikungan. Pria itu tidak biasa. Pakaiannya seperti pekerja, tapi kotor, seperti habis jatuh di tanah. Wajahnya pucat, langkahnya lurus ke arah warung Bu Sari. Ia berhenti tepat di depan. "Masih buka?" tanyanya pelan. Bu Sari sedikit terkejut. Biasanya orang-orang bahkan tidak melirik ke sini di pagi hari. "Iya, silakan," jawabnya ragu. Pria itu masuk dan duduk tanpa banyak bicara. Ia makan dengan cepat, terlalu cepat. Nasi yang masih panas seperti tidak terasa olehnya. Bu Sari memperhatikan dari jauh. Ada sesuatu yang aneh. Pria itu tidak melihat sekitar, tidak memanggil, tidak bertanya, hanya makan. Dan setelah selesai, ia berdiri. "Berapa?" tanyanya singkat. Bu Sari menyebutkan harga. Pria itu membayar lalu pergi. Tidak ada senyum, tidak ada ucapan lain. Seperti datang hanya untuk itu saja. Belum sempat Bu Sari berpikir lebih jauh, datang lagi orang kedua, lalu ketiga, lalu keempat. Dalam waktu singkat, warungnya mulai terisi. Orang-orang datang tanpa ragu. Duduk, makan, lalu pergi. Tidak ada yang lama, tidak ada yang benar-benar berbincang. Semuanya cepat. Dan anehnya, tidak ada satupun dari mereka yang berasal dari kampung itu. Bu Sari mengenal hampir semua wajah di sekitar. Tapi yang datang hari itu, asing. Ia mencoba tersenyum, melayani seperti biasa. Tapi di dalam dadanya, ada sesuatu yang mulai terasa tidak nyaman. Menjelang siang, warungnya penuh. Lebih ramai dari yang pernah ia alami sebelumnya. Dari seberang jalan, Bu Enok terlihat berdiri sebentar, menatap ke arah warung Bu Sari.
Wajahnya bingung, seperti mencoba memahami sesuatu. Beberapa pelanggan tetapnya tampak ragu, bahkan ada yang menoleh ke warung Busari sebelum akhirnya tetap masuk ke tempatnya. Tapi jumlahnya jelas berkurang. Busari melihat itu semua, dan untuk pertama kalinya sejak lama, ia merasakan sesuatu yang mendekati lega. Uang di tangannya bertambah, piring terus terisi dan kosong. Warungnya hidup, tapi perasaan itu tidak bertahan lama, karena semakin lama ia memperhatikan, semakin terasa janggal. Orang-orang itu makan tanpa suara, tidak ada obrolan, tidak ada tawa, hanya bunyi sendok menyentuh piring. Dan setiap kali mereka selesai, mereka selalu menunduk sedikit sebelum pergi, seperti memberi hormat. Sore hari, saat pelanggan mulai berkurang, Busari duduk sebentar. Tangannya lelah, tapi pikirannya lebih lelah lagi. Ia melihat uang di laci. Banyak, sangat banyak. Tapi di sela-sela uang itu, ada sesuatu yang membuatnya berhenti. Sebuah noda kecil, gelap, seperti bercak tanah, atau sesuatu yang lebih pekat. Busari menggernyit. Ia menggosoknya pelan. Noda itu tidak hilang. Ia terdiam. Lalu perlahan ia menutup laci. Di dalam dadanya, perasaan yang tadi sempat terasa lega, kini berubah menjadi sesuatu yang lebih dingin, lebih dalam. Dari dapur, terdengar suara kecil. Geser. Seperti sesuatu yang berpindah. Busari menoleh cepat. Tidak ada siapa-siapa, tapi ia tidak berani mendekati. Malam itu ia kembali duduk dalam diam. Warungnya memang ramai sekarang, tapi untuk pertama kalinya, ia mulai bertanya dalam hati, siapa sebenarnya yang datang hari ini? Hari-hari setelah itu berjalan lebih cepat dari biasanya. Sejak pagi hingga malam, warung Busari tidak pernah benar-benar kosong. Orang datang silih berganti, duduk sebentar, makan, lalu pergi. Tidak ada yang menetap lama, tidak ada yang bercakap lebih dari sekedar memesan. Awalnya, Busari mencoba meyakinkan dirinya bahwa ini adalah keberuntungan yang datang terlambat. Bahwa mungkin ini memang hasil dari usahanya selama ini. Tapi semakin hari, semakin sulit untuk berpikir seperti itu. Karena kejanggalan mulai muncul satu persatu. Pagi itu, saat ia membuka warung, 2 orang sudah duduk di bangku depan. Padahal pintu belum dibuka. Busari terdiam di ambang pintu. Tangannya masih memegang kunci. Ia yakin semalam ia mengunci dengan benar. Bahkan ia sempat memeriksa 2 kali. Kedua orang itu menoleh bersamaan. "Sudah buka?" tanya salah satunya datar. Busari tidak langsung menjawab. Ia hanya mengangguk pelan, lalu masuk. Tidak ada tanda-tanda pintu rusak. Tidak ada jendela terbuka. Tapi mereka sudah ada di dalam. Seperti memang tidak perlu masuk. Hari itu tetap berjalan ramai, bahkan lebih ramai dari kemarin. Tapi kini Busari mulai memperhatikan lebih banyak hal. Orang-orang yang datang hampir tidak pernah saling mengenal, tidak saling menyapa, tidak pernah terlihat datang bersama. Dan yang paling aneh, tidak ada yang benar-benar melihatnya. Mereka berbicara saat memesan, tapi tatapan mereka kosong. Tidak pernah benar-benar menatap wajahnya. Seolah Busari hanya bagian dari tempat itu, bukan seseorang. Menjelang siang, Busari memberanikan diri melihat ke seberang jalan. Warung Bu Enok tampak berbeda. Tidak kosong, tapi jauh lebih sepi dari biasanya. Beberapa kursi tidak terisi, tidak ada antrian, tidak ada suara tawa yang dulu selalu terdengar. Bu Enok berdiri di depan warungnya, melihat ke arah jalan. Wajahnya terlihat lelah. Bahkan dari kejauhan, Busari bisa merasakan ada sesuatu yang berubah. Seperti kehilangan. Sore harinya, kabar mulai beredar. Datangnya pelan, dari mulut ke mulut. Pak Rahmat, suami Bu Enok, jatuh sakit mendadak. Tidak jelas sakit apa. Pagi masih sehat, siang tiba-tiba tidak bisa bangun dari tempat tidur. Tubuhnya lemas, seperti kehilangan tenaga. Katanya panasnya aneh. Bisik seorang ibu yang mampir sebentar ke warung Busari. Bukan panas biasa. Busari hanya diam mendengar. Tangannya tetap bekerja, menyendok nasi, menuang kuah.
tapi pikirannya mulai tidak tenang. Malam itu, warung kembali ramai, seperti tidak terpengaruh apapun yang terjadi di sekitar. Seorang pelanggan datang lebih larut dari biasanya. Wajahnya tidak jelas terlihat di bawah lampu redup. Ia duduk di sudut, memilih tempat yang paling gelap. "Makan apa?" tanya Busari. Orang itu tidak langsung menjawab. Beberapa detik berlalu, lalu pelan ia berkata, "Apa saja yang ada?" Suaranya berat. Busari mengangguk lalu mengambilkan nasi dan lauk. Saat ia meletakkan piring di meja, tanpa sengaja tangannya menyentuh tangan orang itu. Dingin, bukan dingin biasa, seperti menyentuh air yang terlalu lama diam. Busari menarik tangannya cepat. Orang itu mulai makan tanpa melihatnya. Gerakannya lambat, tapi pasti. Setiap suapan terdengar jelas di tengah keheningan. Malam terasa lebih panjang. Setelah orang itu pergi, warung kembali sepi. Terlalu cepat, seperti keramaian tadi ditarik begitu saja. Busari menutup pintu dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Di dalam rumah, Rina sudah tidur. Kali ini tanpa demam. Wajahnya lebih tenang. Tapi saat Busari masuk ke dapur, ia berhenti. Bungkusan hitam itu terbuka sedikit. Kainnya tidak lagi terikat rapat, seperti ada yang menyentuhnya. Padahal ia yakin tidak pernah membukanya. Perlahan, Busari mendekat. Langkahnya berat. Setiap langkah terasa ada yang menahan. Ia berjongkok di depan bungkusan itu. Tangannya ragu, tapi akhirnya ia menyentuh ujung kainnya. Sedikit dibuka. Di dalamnya, sesuatu bergerak. Cepat, seperti bayangan kecil yang langsung menghilang. Busari tersentak mundur. Napasnya memburu. Ia langsung menutup kembali kain itu, lebih rapat dari sebelumnya. Tangannya gemetar. Jantungnya berdetak keras. Dari luar, angin tiba-tiba bertiup lebih kencang. Pintu dapur bergetar pelan. Lalu, dari arah ruang depan, terdengar suara. Langkah kaki. Pelan. Seperti ada seseorang berjalan di dalam warung. Padahal pintu sudah terkunci. Busari bermeku di tempat. Ia tidak berani bergerak. Tidak berani memanggil. Langkah itu berhenti. Tepat di depan dapur. Hening. Lalu suara datang. Ketuk. Satu kali. Dari sisi dalam pintu dapur. Busari menutup mulutnya dengan tangan. Matanya menatap pintu itu tanpa berkedip. Tidak ada bayangan di bawah celah pintu. Tidak ada suara napas. Tapi ia tahu, ada sesuatu di sana. Menunggu. Malam itu, Busari tidak tidur sama sekali. Ia duduk di sudut dapur, memeluk lututnya. Menunggu pagi. Dan untuk pertama kalinya sejak warungnya ramai, ia mulai merasa ini bukan rezeki yang datang, tapi sesuatu yang sedang mengambil sedikit demi sedikit. Kabar di kampung itu tidak pernah datang dengan suara keras. Ia berjalan pelan, berpindah dari satu mulut ke mulut lain, berubah sedikit demi sedikit, tapi selalu sampai. Dan kali ini, kabar itu tentang Bu Enok. Pagi itu, suasana terasa lebih berat dari biasanya. Langit mendung sejak subuh, meski tidak ada hujan. Udara lembab, dan angin seperti membawa sesuatu yang tidak terlihat. Busari tetap membuka warung. Seperti hari-hari sebelumnya, orang-orang datang, duduk, makan, pergi. Tanpa suara, tanpa cerita. Tapi di luar itu, kehidupan kampung mulai berubah. Dua orang ibu berhenti di depan warung Busari. Tidak masuk, hanya berdiri sambil berbicara pelan. Katanya semalaman Pak Rahmat ngigau. Iya, manggil-manggil nama orang. Nama siapa? Gak jelas, tapi kata Bu Enok, kayak bukan suara dia sendiri. Busari mendengar itu semua. Ia tidak ikut bicara, hanya diam di balik etalase, pura-pura merapikan piring. Sekarang anaknya juga mulai aneh, lanjut salah satu dari mereka. Yang perempuan itu, iya, katanya sering bengong, terus tiba-tiba nangis sendiri. Mereka tertawa kecil, bukan karena lucu,
tapi karena tidak tahu harus bereaksi bagaimana. Lalu salah satu dari mereka melirik ke dalam warung Busari. Cepat, hanya sebentar, tapi cukup untuk membuat Busari menyadarinya. Ada sesuatu di balik tatapan itu. Bukan sekedar penasaran, lebih seperti curiga. Menjelang siang, kabar itu semakin jelas. Pak Rahmat tidak bisa bangun sama sekali. Tubuhnya panas, tapi tangannya dingin. Ia sering berbicara sendiri, menyebut sesuatu tentang dapur dan bau masakan yang bukan miliknya. Beberapa orang mulai menyarankan untuk memanggil ustadz. Beberapa lagi hanya diam. Karena di kampung seperti itu, tidak semua hal bisa dibicarakan terang-terangan. Busari mencoba tidak memikirkan semua itu. Ia terus melayani pelanggan. Tapi setiap kali ia melihat ke seberang jalan, warung Bu Enok semakin sepi. Bangkunya kosong, meja tidak terpakai. Hanya Bu Enok yang sesekali terlihat keluar. Wajahnya pucat, matanya seperti tidak tidur semalaman. Sore hari, Rina duduk di depan rumah. Hari ini ia sudah tidak demam, tapi sikapnya berbeda. Ia tidak bermain, tidak bicara banyak, hanya duduk, memandang ke arah jalan. "Ibu," katanya tiba-tiba. Busari yang sedang membersihkan meja menoleh. "Kenapa?" Rina menunjuk pelan ke arah warung. "Itu orang-orang bukan dari sini ya?" Busari terdiam. Ia tidak langsung menjawab. "Iya, mungkin dari luar," katanya akhirnya. Rina menggeleng pelan. "Mereka kalau makan, aku lihat dari jendela, mereka nggak pernah kedip." Kalimat itu membuat tangan Busari berhenti. Sendok yang ia pegang jatuh pelan ke meja. "Sudah, jangan lihat yang aneh-aneh," katanya cepat. Tapi suaranya tidak setenang yang ia inginkan. Rina tidak membantah, hanya ia menunduk, lalu masuk kembali ke dalam rumah. Malam datang lebih cepat hari itu. Awan gelap menutup langit, tidak ada bintang, tidak ada bulan. Warung Busari tetap buka dan tetap ramai, tapi suasananya semakin terasa berbeda. Seorang pelanggan duduk terlalu lama, tidak makan, hanya menatap piringnya. Busari memperhatikannya dari jauh. "Pak, makanannya tidak cocok," tanyanya pelan. Orang itu tidak langsung menjawab. Beberapa detik berlalu, lalu perlahan ia mengangkat kepala. Matanya kosong. "Sudah habis," katanya. Padahal nasi di piringnya masih penuh. Busari tidak tahu harus menjawab apa. Ia hanya mengangguk pelan. Orang itu kemudian berdiri dan pergi, tanpa menyentuh makanannya lagi. Malam semakin larut, dan seperti biasa, setelah pelanggan terakhir pergi, semuanya kembali sunyi. Terlalu sunyi. Busari menutup pintu, mengunci, memeriksa 2 kali. Di dalam rumah, lampu menyala redup. Ia duduk sebentar di kursi, mencoba menenangkan diri. Tapi pikirannya tidak mau diam. Tentang ucapan Rina, tentang pelanggan tadi, tentang kabar dari kampung, tentang semuanya. Tiba-tiba, dari luar terdengar suara. Pelan, seperti orang berbicara. Busari menoleh ke arah jendela. Tirai tipis bergerak sedikit. Ia berdiri, mendekat perlahan, mengintip dari celah. Di luar, tidak ada siapa-siapa. Tapi suara itu masih ada. Bisikan, tidak jelas. Seperti banyak orang berbicara bersamaan, tapi terlalu pelan untuk dimengerti. Busari menahan nafas. Suara itu tidak datang dari jalan, bukan dari rumah tetangga, seperti dari halaman rumahnya sendiri, dari arah belakang. Perlahan, ia mundur dari jendela. Tidak berani membuka pintu, tidak berani mencari tahu. Dari dapur, suara lain muncul. Ketuk, 1 kali, sama seperti malam sebelumnya. Dari sisi dalam, Busari memejamkan mata. Tangannya gemetar. Ia tahu sekarang
Ini bukan lagi soal warung yang ramai, bukan soal uang, bukan soal persaingan. Sesuatu sudah masuk dan tidak hanya tinggal di luar. Di kampung, bisik-bisik terus berjalan. Nama Bu Enok disebut dengan nada khawatir. Nama Bu Sari mulai disebut dengan cara yang berbeda. Pelan, hati-hati, seperti sesuatu yang tidak boleh diucapkan terlalu jelas. Dan di antara semua itu, Bu Sari mulai merasakan satu hal yang paling ia hindari. Ia tidak lagi sendirian di rumahnya sendiri. Pagi itu tidak ada suara angkot yang biasa meraung panjang di depan jalan. Yang ada hanya suara orang-orang berjalan lebih cepat dari biasanya, berbicara pelan, dan sesekali berhenti di satu titik, di depan rumah Bu Enok. Kabar itu akhirnya sampai juga. Pak Rahmat meninggal. Tidak ada yang benar-benar tahu bagaimana. Malam sebelumnya masih bernafas, meski lemah. Subuh, tubuhnya sudah dingin. Tidak ada teriakan, tidak ada keributan besar. Hanya tangis pelan yang tertahan dan wajah-wajah yang saling bertukar pandang tanpa berani banyak bicara. Bu Sari berdiri di depan warungnya. Ia tidak langsung membuka hari itu. Matanya tertuju ke arah seberang jalan. Rumah Bu Enok mulai didatangi orang. Beberapa ibu masuk membawa air, kain, dan doa. Beberapa laki-laki berdiri di luar, membicarakan hal-hal seperlunya. Suasana duka di kampung itu selalu sederhana. Tapi kali ini terasa lebih berat. Seolah semua orang merasakan sesuatu yang sama, tapi tidak ada yang mau menyebutkannya. Ibu nggak ke sana? Suara Rina dari belakang. Bu Sari menoleh. Anak itu berdiri di pintu. Wajahnya masih pucat, tapi matanya tajam. Bu Sari ragu. Harusnya ia datang. Itu tetangga, orang yang sudah lama ia kenal. Tapi kakinya tidak bergerak. Ada yang jaga warung, jawabnya singkat. Padahal warung belum buka. Rina tidak menjawab. Ia hanya menatap ibunya beberapa detik, lalu masuk kembali ke dalam. Bu Sari akhirnya membuka warung. Pelan, seperti tidak yakin. Tapi seperti hari-hari sebelumnya, orang tetap datang. Bahkan hari itu, jumlahnya tidak berkurang. Seolah kabar kematian tidak ada hubungannya dengan mereka. Seorang pria duduk di kursi dekat pintu. Seperti biasa, katanya tanpa melihat. Bu Sari menyendok nasi. Tangannya sedikit gemetar. Di luar, suara orang membaca doa mulai terdengar dari rumah Bu Enok. Pelan, berulang. Masuk ke dalam warung seperti angin yang tidak bisa ditahan. Tapi anehnya, tidak ada satupun pelanggan yang menoleh. Tidak ada yang terganggu. Mereka tetap makan. Diam, cepat, seperti biasa. Siang hari jenazah Pak Rahmat dibawa ke pemakaman. Sebagian warga ikut mengantar. Jalan sempat ramai oleh iring-iringan. Dan untuk pertama kalinya sejak beberapa hari terakhir, warung Bu Sari kosong. Benar-benar kosong. Tidak ada satu orang pun. Bu Sari berdiri sendiri di tengah ruangan. Sunyi, terlalu sunyi. Ia bisa mendengar nafasnya sendiri, dan dari kejauhan, suara tanah yang ditimbun. Ia menutup mata sebentar. Ada sesuatu yang terasa mendekan di dadanya. Bukan sedih, bukan juga lega. Lebih seperti rasa yang tidak seharusnya ada. Beberapa jam kemudian, keramaian kembali. Pelanggan datang lagi, seolah ada sesuatu yang memberi tanda. Warung kembali hidup. Tapi kini setiap suara sendok, setiap langkah kaki terasa lebih berat. Malamnya, kabar lain datang. Anak perempuan Bu Enok jatuh sakit. Tiba-tiba, sama seperti ayahnya. Demam tinggi, tapi tubuh dingin. Sering bicara sendiri. Dan yang paling membuat orang mulai gelisah, ia menyebut sesuatu berulang-ulang. Jangan makan, jangan makan.
Kata itu diucapkan sambil menangis. Beberapa orang mulai berani bicara lebih jelas. Ini bukan sakit biasa. Harus dipanggil orang pintar. Jangan-jangan... Kalimat terakhir selalu terputus. Tidak ada yang menyelesaikan. Tapi semua orang mengerti. Dan di antara semua bisik itu, nama Busari mulai terdengar lebih sering. Tidak keras, tidak langsung, tapi cukup untuk sampai ke telinganya. Sore hari, seorang ibu datang ke warung. Tidak untuk makan, hanya berdiri di depan. "Busari," katanya pelan. Busari menoleh. "Iya, Bu?" Ibu itu ragu sebentar, lalu berkata, "Kalau ada apa-apa, jangan dipelihara lama-lama." Kalimat itu membuat udara terasa lebih dingin. "Maksudnya?" tanya Busari. Ibu itu tidak menjawab. Ia hanya menatap Busari dalam-dalam, lalu pergi. Begitu saja. Malam datang lagi, dan seperti biasanya, warung tetap ramai. Tapi kali ini, Busari tidak lagi merasa seperti pemiliknya. Ia berdiri di antara orang-orang itu, seperti tamu, atau mungkin penjaga. Seorang pelanggan duduk lebih dekat dari biasanya. Wajahnya samar di bawah cahaya lampu. "Ibu capek ya?" katanya pelan. Busari menoleh. "Apa?" tanyanya. Orang itu tersenyum tipis. "Tidak apa-apa, tinggal sedikit lagi." "Sedikit lagi apa?" tanya Busari. Jantungnya mulai berdetak lebih cepat. Orang itu tidak menjawab. Ia hanya menunduk, lalu melanjutkan makan. Seperti tidak pernah bicara. Setelah semua pelanggan pergi, Busari menutup warung dengan cepat. Tangannya gemetar. Ia masuk ke dalam rumah, langsung ke dapur. Bungkusan hitam itu masih ada. Tapi kali ini, kainnya terbuka lebih lebar. Dan dari dalamnya, keluar bau. Bukan bau busuk, bukan juga harum, tapi sesuatu yang mengingatkan pada dapur yang terlalu lama dipakai, dan sesuatu yang tidak seharusnya dimasak. Busari mundur pelan. Dari arah ruang depan, terdengar suara langkah lagi. Lebih dari satu. Pelan. Berjalan. Masuk ke dalam. Padahal pintu sudah terkunci. Busari menutup mulutnya. Matanya membesar. Langkah itu berhenti di luar dapur. Lalu, ketuk, ketuk, 2 kali. Lebih jelas dari sebelumnya. Dan kali ini, ada suara lain. Pelan, seperti bisikan. "Masih ada, masih ada." Busari membeku. Ia tahu sekarang, ini belum selesai. Bukan hanya 1, bukan hanya 2. Tapi akan ada yang berikutnya. Setelah malam itu, Busari tidak lagi merasakan waktu berjalan seperti biasa. Pagi, siang, malam, semuanya seperti menyatu. Ia tetap membuka warung, tetap melayani, tetap menghitung uang. Tapi pikirannya seperti terpisah, berjalan di tempat lain yang lebih gelap. Kabar dari seberang jalan datang lebih cepat sekarang. Anak perempuan Bu Enok meninggal 2 hari setelah ayahnya. Tidak banyak yang terkejut. Bukan karena sudah siap, tapi karena sudah merasa ini akan terjadi. Tangis di rumah itu semakin sering terdengar, lalu semakin pelan, lalu akhirnya hampir tidak ada, karena tidak ada lagi yang tersisa untuk menangis. Warung Bu Enok benar-benar tutup. Pintu terkunci, jendela tertutup rapat, dan di depannya jalan tetap ramai seperti biasa, tapi tidak pernah lagi berhenti di sana. Semua seperti berpindah ke satu tempat, ke warung Busari. Hari itu, warung Busari lebih ramai dari sebelumnya. Tidak ada lagi pelanggan lama, semua wajah asing. Semua gerakan sama, datang, duduk, makan, pergi. Seperti sebuah alur yang tidak pernah berubah. Dan Busari hanya berdiri di tengahnya. Tidak lagi bertanya,
tidak lagi mencoba mengerti. Sampai sore hari, saat warung tiba-tiba kosong, mendadak, seperti ditinggalkan serentak. Busari berdiri sendiri, sunyi kembali. Tapi kali ini, ia tidak merasa lega. Ia merasa ditinggalkan. Perasaan itu membuatnya gelisah. Tangannya membuka laci uang. Ia mulai menghitung, satu persatu. Cepat, lebih cepat. Seolah takut sesuatu akan hilang jika ia berhenti. Tapi di tengah hitungan itu, ia teringat sesuatu. Kalimat dari lelaki uta itu. Jangan menghitung terlalu lama, apalagi setelah maghrib. Tangan Busari berhenti. Ia melihat jam di dinding. Langit di luar sudah gelap. Lampu jalan sudah menyala. Maghrib sudah lewat. Nafasnya tercekat. Ia langsung menutup laci, tapi terlambat. Di antara lembaran uang yang tadi ia hitung, ada sesuatu. Bukan uang. Ia mengambilnya pelan. Sehelai rambut. Panjang. Basah. Lengket seperti baru dicabut. Busari menjatuhkannya seketika. Jantungnya berdetak keras. Tangannya gemetar. Ia mundur pelan dari meja. Tidak, gumamnya. Ia mengingat semua pantangan. Jangan membuka bungkusan. Jangan menolak tamu. Jangan menghitung setelah waktu tertentu. Dan ia sadar, ia sudah melanggar. Malam itu, suasana rumah berubah. Lebih berat, lebih sesak. Udara terasa penuh, seperti ada terlalu banyak yang tidak terlihat. Rina duduk di sudut kamar. Tidak tidur. Matanya terbuka tapi kosong. "Ibu," katanya pelan. Busari mendekat. "Kenapa, Nak?" Rina menatap ke arah dapur. "Mereka nunggu." "Dek, siapa?" tanya Busari. Suaranya hampir hilang. Rina tidak menjawab. Ia hanya menunjuk, pelan, ke arah dapur. Dengan langkah gemetar, Busari berjalan ke sana. Setiap langkah terasa berat, seperti ada yang menahan dari bawah. Saat ia sampai di pintu dapur, ia berhenti. Bungkusan hitam itu sudah terbuka seluruhnya. Kainnya terlepas, dan di dalamnya bukan lagi benda kecil seperti dulu. Ada sesuatu yang bergerak. Tidak jelas bentuknya, seperti bayangan yang terlalu pekat. Menggeliat pelan, dan dari dalamnya keluar suara. Pelan, berlapis, seperti banyak orang berbicara bersamaan. "Sudah selesai." Busari mundur. Air matanya jatuh tanpa suara. "Tidak, saya tidak mau," gumamnya. Tapi suara itu tetap berhenti. "Sudah dibayar. Sudah diambil. Sekarang giliranmu." Tubuh Busari melemas. Ia jatuh terduduk di lantai. Tangannya menutup telinga. Tapi suara itu tetap masuk. Dari luar, dari dalam, dari pikirannya sendiri. Tiba-tiba, dor! Pintu depan terbuka keras. Padahal terkunci. Angin malam masuk dengan kasar. Lampu bergetar, dan langkah kaki itu kembali terdengar. Banyak, lebih banyak dari sebelumnya. Masuk ke dalam rumah, tanpa suara nafas, tanpa wajah yang jelas. Hanya bayangan yang bergerak, mengisi ruang, duduk di kursi, berdiri di sudut, mengelilingi. Busari tidak berani melihat, tapi ia tahu mereka semua ada di sana. Semua yang pernah datang, semua yang pernah makan, semua yang mengambil. Di tengah semua itu, satu sosok berdiri lebih dekat, lebih jelas. Lelaki uta itu. Ia tidak tersenyum sekarang. Wajahnya datar, matanya dalam. "Kamu lupa," katanya pelan. Suara itu tidak marah, tapi lebih dingin dari apapun. "Saya tidak tahu," suara Busari pecah. "Semua tahu," jawab lelaki itu.
tapi tetap memilih. Air mata Bu Sari jatuh lebih deras. Saya cuma mau hidup. Saya cuma mau anak saya sembuh. Lelaki itu menatapnya lama, lalu berkata pelan, "Dan sekarang, kamu sudah dapat semua itu." Hening, sunyi yang menekan, tapi tidak gratis. Dari belakang, Rina berdiri di ambang dapur. Wajahnya kosong, matanya menatap lurus. "Ibu," katanya pelan. Bu Sari menoleh, tubuhnya gemetar. Rina melangkah satu langkah ke depan, lalu berhenti. "Ibu, mereka lapar." Kalimat itu menghancurkan segalanya.